أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ini luar biasa ini. Seorang istri selingkuh dengan besannya sendiri. Ya, ini luar biasa. Kenapa kok bisa begini? Karena hawa nafsu sudah dipertuhankan. Maka kalau seseorang sudah mempertuhankan hawa nafsu, jangankan suaminya, jangankan paman jenengan, Allah pun dilupakan, apalagi hanya suaminya. Begitu pula kalau hawa nafsu sudah berkuasa, jangankan istrinya, Allah pun juga sudah dilupakan. Coba diingat itu Ustaz, Quran surah Al-Jasiyah itu, ayat 23 atau berapa itu. Bagaimana keadaan orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Satu ayat lagi. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma muhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ya toh? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Jadi kita, ini pelajaran berharga dari Allah untuk kita, bahwa bagaimana keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sehingga Allah sudah dilupakan. Jangankan hanya suami, hanya istri, ini dalam konteks pertanyaan tadi. Jangankan hanya suaminya, Allah pun dilupakan. Karena yang diperturutkan adalah hawa nafsunya. Penake ra sepiro, sengsara selama-lamanya. Ya, kalau Allah saja dilupakan, apalagi hanya suaminya. Kalau sudah melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan. Pendengarannya dikunci mati, hatinya dikunci mati, penglihatannya tertutup sehingga seolah-olah tidak bisa melihat kebenaran, tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan Allah yang mengunci pendengaran, hati, dan penglihatan orang tersebut, karena orang tersebut sendirilah yang sudah mengunci mati pendengaran, penglihatan, dan hatinya dengan mempertuhankan hawa nafsunya, sehingga apa yang menjadi aturan Allah, aturan Rasul sudah tidak digubris. Maka hatinya dia kunci sendiri, penglihatannya dia kunci sendiri.
Ya, dia tutup sendiri pendengarannya, ayat-ayat Allah diterangkan, hadis-hadis Nabi dijelaskan, dia mendengar namun tidak bisa paham karena hatinya sudah terkunci. Yang didengar hanya untaian, susunan dari huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat. Telinganya dengar, namun dia tidak bisa paham. Jauh dari petunjuk. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberi petunjuk setelah Allah sesatkan? Allah sesatkan itu berarti Allah tinggal mengiyakan. Bukan Allah, oh fulan sesat. Bukan Allah menghendaki, oh fulan ini dapat petunjuk, fulan sesat. Bukan begitu. Kalau hambanya memilih kesesatan, berarti Allah tinggal mengiyakan. Allah tinggal mengiyakan jalan yang dipilih oleh hambanya. Man sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Silahkan dipilih. Mau iman, mau kafir, silahkan dipilih. Allah tinggal mengiyakan. Kalau milih jalan sesat, maka siapa yang bisa memberi petunjuk selain daripada Allah? Afala tadzakarun. Tidakkah kamu bisa mengambil pelajaran? Ya, orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu tanpa sadar, dia menganggap bahwa kehidupan ya hanya di dunia ini. Qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Kehidupan ya hanya di dunia ini. Maka kalau hawa nafsu menginginkan seperti ini, harus segera saya turuti hawa nafsu itu. Karena seneng-senengi ya mung ning dunya. Sedangkan untuk bersenang-senang harus mengikuti keinginan hawa nafsu. Nek pengen seneng, ya harus menuruti hawa nafsu. Karena urip ku ya mung dunya ini, maka yang namanya kesenangan hanya di dunia. Ora enek kehidupan sesudah di dunia. Ini keyakinan orang-orang yang dipertuhankan oleh hawa nafsunya. Sehingga orang mikir bahwa apa yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di kehidupan yang abadi nanti, kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Mereka tidak yakin. Ya, pokoknya seneng-seneng saat ini, selingkuh, zina dan lain sebagainya, cara-cara haram ditempuh semua untuk memenuhi kesenangan hawa nafsunya. Lupa bahwa nanti setelah kematian, setelah dunia ini selesai, akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu lupa karena mereka yakin nek dunyane iki wis rampung ya rampung, karena yang bisa membinasakan kita hanya masa. Tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali masa. Nah, kalau sudah selesai dibinasakan oleh masa, maka tidak akan dibangkitkan. Ya sudah, selesai, mumpung durung mati, ya ayo seneng-seneng, turuti hawa nafsu. Itu hanya dzon mereka, perkiraan mereka bahwa di sana tidak ada pembalasan yang setimpal dari Allah. Maka terus hidupnya mengikuti hawa nafsu. Ya, kalau Allah sudah dilupakan, apalagi suami tadi. Nah, ini tanda kerusakan umat, kerusakan zaman ya seperti ini. Dan kita sudah bisa menyaksikan, bahwa saat ini zaman telah rusak, karena akhlak sudah tergerus, hawa nafsu sudah diperturutkan. Kata Nabi kita, ya, salah satu atau beberapa di antara tanda rusaknya zaman, idza ra'aita syuhan muta'an, jika kamu melihat kebakilan ditaati, wa hawan muttaba'an, hawa nafsu diperturutkan, wa dunya mu'sarotan, dunia sudah mewarnai kehidupan manusia sehingga melupakan kehidupan akhiratnya. Fa'ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, setiap individu merasa menjadi orang yang paling benar dengan pendapatnya. Kalau orang yang punya pendapat lain dianggap sesat, dianggap salah.
menyimpang dan lain sebagainya. Sampai kapanpun yang paling benar adalah pendapatku sendiri. Jadi masing-masing individu sudah bergudul merasa paling benar dengan pendapatnya, apa yang keluar dari dirinya. Kalau itu sudah terlihat terjadi, maka pesan Nabi fa'alaika, yakni binafsika, jaga dirimu, jaga dirimu. Cara menjaganya wada' ankal awamma, tinggalkan umumnya orang. Dan saat ini kita sudah bisa menyaksikan semua ciri yang Nabi tunjukkan tadi sudah ada. Banyak orang bakhil, enggan untuk infak fisabilillah, hawa nafsu sudah dipertuhankan. Kemudian orang sudah merasa paling benar sendiri sehingga tidak bisa melihat kebenaran dari orang lain. Terlebih lagi orang tersebut punya kekayaan, punya pangkat, jabatan dan lain sebagainya, sehingga selalu merasa paling benar sendiri. Nah, ini semua zaman ciri-ciri ini sudah ada, maka jaga dirimu dengan cara tinggalkan keumuman orang. Ya, itulah rusaknya zaman. Orang Islam ngakunya Islam, kesana kemari berzina, berselingkuh, tidak takut dengan ancaman Allah tentang neraka. Kalau Allah saja sudah tidak ditakuti, apalagi hanya manusia. Ya mesti pamannya diupas sapusi terus. Dia saja hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Dia kan hendak menipu Allah, dikirone berduaan sendiri dalam satu ruangan, dikirone Allah tidak tahu. Kan hendak menipu Allah, tapi Allah balas tipu dayanya. Ya, maka langkah yang diambil, luruskan itu, diluruskan, kemudian dinasihati, diminta untuk bertobat, beritahu pamannya dengan bukti-bukti. Mudah-mudahan bisa dipahami.